Teman pemilih, kita bersua kembali dalam kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang. Dan saat ini kita bergabung bersama dalam siaran episode ke-10 dari posting podcast informasi penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi. Dan pada episode ke-10 kali ini kita akan berbincang tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Magelang. Dan telah hadir bersama kita saat ini Mas, saya manggil Mas Anas nih ya. Mas saja. Nah, Mas, karena masih muda dari saya. Mas Anas Khairuddin. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang periode 2024-2029. Selamat siang Mas Anas. Siang, Mas. Ya, Mas Anas ini sebelumnya teman pemilih adalah seorang guru, pengajar. Ini kalau tidak salah di MTS Aswaja di Kecamatan Dukun. Betul ya Mas Anas ya? MTS ya, tingkat SMP. SMP ya. Sudah berapa tahun di sana Mas Anas? Mulai 2014 sampai 2024 ya, hampir 10 10 tahun. tahun, 10 tahun. tahun. Terus kemudian jadi KPU ini ya. 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 Baik teman pemilih, ini kita akan berbincang tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Magelang. Mungkin Mas Anas bisa menyampaikan kepada teman pemilih alasan kenapa memilih tema ini Mas Anas. Monggo Mas Anas. Oke. Ketika kita mengikuti media ya, menyimak baik itu melihat media cetak maupun media elektronik, kita tahu bahwa pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya untuk menegakkan terkait korupsi ini. Jadi hal ini juga dibarengi oleh KPU selaku lembaga negara atau lembaga pemerintah melalui edaran resmi berupa surat yang ditujukan kepada KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota seluruh Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan zona integritas. Jadi salah satu langkah ya, karena di pembangunan zona integritas itu ada beberapa langkah. Jadi salah satu langkahnya yaitu meminta agar KPU kabupaten kota maupun KPU provinsi itu secara berkala untuk dapat meningkatkan indeks persepsi anti korupsi dengan cara melakukan sosialisasi pencegahan tindakan korupsi atau sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi di lingkungan satuan kerja masing-masing. Oke. Jadi selain itu juga KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Kota 35 KPU Kabupaten Kota Jawa Tengah mulai tahun ini ya, tahun 2025 ke depan itu untuk pembangunan zona integritas, PIC-nya diambil alih oleh Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi kebetulan di sini saya bertugas sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan, sehingga nanti cukup menarik ketika kita diskusi tentang pembangunan zona integritas, terutama dalam hal ini terkait langkah-langkah untuk meningkatkan indeks persepsi anti korupsi dengan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi maupun gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Magelang. Ya, ini jadi memang ada tugas secara khusus ini ya Mas, untuk KPU di kabupaten kota ya. Oke, mungkin teman pemilih kita tidak semua teman pemilih dan saya sendiri mungkin satu pemahaman ya tentang gratifikasi. Sebenarnya Mas Anas, mungkin Mas Anas nanti bisa sampaikan kepada teman pemilih gratifikasi ini sebenarnya apa Mas penjelasannya. Monggo Mas Anas. Oke. Jadi untuk kata gratifikasi ini mungkin agak sedikit formal ya Mas. Jadi kalau teman-teman semua mungkin agak tidak familiar dengan gratifikasi ini. Jadi untuk gratifikasi itu adalah pemberian ya. Pemberian ini dalam arti luas. Jadi bisa saja pemberian maupun penerimaan. Jadi kita memberi maupun menerima itu juga bisa nanti dikategorikan gratifikasi. Ya. Jadi memberi atau menerima itu tidak hanya berupa uang Mas. Mungkin
bisa berupa barang, kita mendapatkan diskon, potongan harga, kita mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa bunga, ada diskon tiket, kemudian fasilitas penginapan di tempat wisata, pengobatan maupun fasilitas lainnya, Mas. Jadi kita sebagai pegawai KPU atau jajaran KPU itu juga gratifikasi itu bisa saja terjadi ketika kita melakukan tugas kedinasan, Mas. Jadi ketika kita bertugas sebagai pegawai KPU maupun ketika di luar kedinasan, Mas, ketika kita berhubungan dengan teman, kerabat maupun keluarga, itu bisa saja nanti gratifikasi itu masuk di situ, Mas. Ya, itu baik menerima ataupun memberi itu ya? Ya sama, pemberi dan penerima itu juga masuk kategori ya. Gratifikasi. Mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih nominal yang bisa dianggap gratifikasi itu nominalnya berapa, Mas Anas? Jadi ketika kita bertugas dalam kedinasan ya, kadang kita kan diundang untuk rapat, Mas, atau menjadi narasumber. Ya. Jadi kami contohkan ketika kita diundang rapat di provinsi maupun di RI, kan kita seringkali mendapatkan souvenir maupun seminar kit maupun uang saku. Itu contoh ketika kita mendapatkan souvenir atau seminar kit itu jika tidak nilainya jika tidak lebih dari 500.000 itu nanti tidak wajib dilaporkan, Mas. Ketika 500 atau 1 juta itu 500.000. Jadi ya. Ketika seminar kit ini nominalnya tidak lebih dari 500.000 itu tidak wajib dilaporkan. Mas. Jadi ketika lebih dari itu nanti di Kabupaten Magelang itu ada yang namanya unit pengendali gratifikasi, Mas. Jadi ketika kita mendapatkan barang ya, ketika tugas kedinasan itu lebih dari 500.000 nanti wajib dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi. Itu untuk yang kedinasan ya. Unit pengendali gratifikasi. Di kantor KPU ada itu ya? Iya ada. Jadi kan kadang kita kan tidak hanya di kantor saja, Mas. Kadang kita ada pergaulan juga dengan teman, kerabat, saudara. Kita menghadiri acara pernikahan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menerima maupun memberi hadiah ya di situ. Jadi di luar kita sebagai pegawai KPU itu jika nilainya di bawah 1 juta itu juga tidak wajib dilaporkan, Mas. Kadang kalau kita melakukan mengunjungi teman kerabat, kita punya perhatian lebih lah, itu kita memberi hadiahnya itu besar ya, lebih dari 1 juta, itu nanti wajib dilaporkan. Dilaporkan ya. Jadi harapannya ketika dilaporkan nanti unit pengendali gratifikasi yang akan menilai ya, yang kita lakukan itu apakah masuk dalam gratifikasi atau tidak gitu ya. Dilarang atau tidak seperti itu. Mas Anas, mungkin sekali lagi disampaikan kepada teman pemilih apa saja yang masuk gratifikasi tadi, yang dilarang itu apa saja, Mas? Jadi yang dilarang itu ketika nilainya itu lebih dari tadi ya, dalam kedinasan itu nilainya lebih dari 500.000 itu wajib dilaporkan. Terus ketika sesama teman keluarga itu ketika lebih dari 1 juta itu juga wajib dilaporkan. Terus ketika kita menjadi narasumber kan di situ kita seringkali mendapatkan honor ya, Mas, honor narsum ya. Itu ketika honornya itu sesuai standar itu juga aman, Mas, dilaporkan. Ya. Sesuai ketika gitu ya. Ketika tidak sesuai dengan standar harga, ini kebesaran ini ya, itu wajib dilaporkan ke UPG, unit pengendali gratifikasi. Oke, teman pemilih, menarik perbincangan kita hari ini. Namun teman pemilih, kita akan rehat sebentar untuk menikmati informasi-informasi penting dari kantor KPU Kabupaten Magelang. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini, Bu. Iya, Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita.
temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Teman pemilih, masih bersama kami di posting podcast informasi penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi bersama KPU Kabupaten Magelang. Dan tadi sudah banyak panjang lebar disampaikan Mas Anas terkait dengan tema, pengambilan tema kali ini, dan apa saja tadi disampaikan tentang gratifikasi. Mungkin Mas Anas kepada teman pemilih bisa disampaikan apa yang sudah dilakukan ini oleh KPU Kabupaten Magelang. Sesuai arahan pimpinan dari KPU RI, jadi pertama-tama KPU baik provinsi maupun kabupaten kota mengikuti rakor ya, atau sosialisasi terkait pencegahan atau anti korupsi ini dan gratifikasi secara daring. Jadi yang secara daring itu yang kabupaten kota, yang kemarin yang provinsi itu ikut luring langsung di Jakarta ya. Jadi setelah melakukan atau mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU RI, selanjutnya masing-masing satuan kerja itu diminta melanjutkan sosialisasinya kepada internal pegawai. Gitu. Jadi kebetulan di bulan November kemarin rakor RI-nya sudah kita ikuti. Untuk rakor sosialisasi kepada pegawai KPU Kabupaten Magelang juga sudah kita ikuti. Jadi berdasarkan petunjuk dari keputusan KPU RI terkait pencegahan gratifikasi ini, juga KPU Kabupaten Magelang juga sudah membentuk unit pengendalian gratifikasi, Mas. Jadi UPG tadi ya? Jadi UPG. Jadi lewat UPG ini selain melakukan pencatatan, melakukan pengadministrasian terkait gratifikasi, juga secara berkala melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai, Mas. Harapannya pemahaman seluruh pegawai itu senantiasa terus meningkat dengan harapan tidak ada atau tidak terjadi tindakan gratifikasi di Kabupaten Magelang seperti itu, Mas. Baik menerima maupun memberi gitu ya. Memberi maupun menerima juga masuk gratifikasi. Iya. Kemudian Mas Anas mungkin disampaikan ke teman pemilih tujuan yang diharapkan dari pencegahan dan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten itu apa, Mas Anas? Jadi secara umum harapan yang diharapkan oleh KPU Pusat itu terkait adanya sosialisasi anti korupsi dan pencegahan gratifikasi ini, yang pertama mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi KKN, secara umum ya. Jadi harapannya penyelenggaraan di satker masing-masing itu bebas dari KKN, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua juga mewujudkan atau meningkatkan integritas dari pegawai KPU itu sendiri, Mas. Jadi harapannya dengan adanya ini rutin, itu integritas dari pegawai KPU itu juga senantiasa terjaga. Betul. Jadi setelah tadi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU RI juga dilanjutkan dengan sosialisasi ke seluruh pegawai oleh satuan kerja masing-masing. Ini harapannya seluruh pegawai itu
pemahamannya meningkat, Mas. Kadang kan ketika Zoom itu kan yang ikut cuma beberapa. Yang lain juga mungkin menyimak, mungkin tidak. Jadi ketika mungkin ada kegiatan lain gitu ya. Ketika diteruskan langsung di jajaran masing-masing, itu harapannya peningkatannya makin meningkat dan makin bertambah. Jadi ketika peningkatan dan pemahaman itu sudah memadai, maka tindakan korupsi maupun gratifikasi kita secara otomatis bisa dikendalikan. Bisa dicegah gitu ya, Mas. Bisa dicegah. Oke, Mas Anas, mungkin bisa sampaikan juga ke teman pemilih, penerimaan gratifikasi yang dianggap suap itu seperti apa, Mas Anas? Jadi penerimaan gratifikasi yang dianggap suap itu kan di KPU itu kan kegiatannya banyak ya, Mas. Baik kegiatan tahapan maupun non tahapan. Jadi penerimaan gratifikasi ini bisa itu terjadi dalam pertama ketika pengadaan barang dan jasa, Mas. Jadi di situ kan KPU juga asetnya banyak ya, Mas. Itu ketika pengadaan barang dan jasa itu juga bisa terjadi tindakan gratifikasi di situ. Selanjutnya ketika tahapan baik pemilu dan pemilihan itu seluruh tahapan juga rawan adanya gratifikasi, Mas. Jadi di situ juga masuk. Selanjutnya terkait tugas penyusunan anggaran. Jadi KPU kan diberikan anggaran oleh pusat. Jadi di penyusunan anggaran ini juga rawan itu adanya gratifikasi. Selanjutnya terkait tugas pemeriksaan, klarifikasi, audit, monitoring, dan evaluasi itu juga di situ rawan juga adanya gratifikasi. Selain itu pelaksanaan perjalanan dinas. Ini kebetulan ketika tahapan sudah berlangsung ini agak menipis ini perjalanan dinasnya. Tapi ketika tahapan dimulai itu sering perjalanan dinas itu padet hampir gitu sering padat, baik itu dalam maupun luar kota. Selain itu juga penerimaan promosi, mutasi pegawai di lingkungan sekretariat itu juga rawan adanya gratifikasi atau main gitu suap lah, itu juga rawan. Selanjutnya terkait perjanjian kerjasama, kontrak, kesepakatan dengan pihak lain, itu terutama ketika tahapan mungkin pengadaan logistik, pengadaan yang lain-lain juga rawan adanya gratifikasi. Selanjutnya di kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan ini ya. Jabatan kita kan di situ ada banyak kegiatan-kegiatan, itu bisa juga nanti disalahgunakan. Selanjutnya ketika komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain ini yang terkait gitu ya, terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan. Jadi tadi beberapa kegiatan-kegiatan itu bisa di situ masuk gratifikasi, Mas. Jadi sebagai pegawai di jajaran KPU kita harus senantiasa berhati-hati. Jika kita ragu apakah yang kita lakukan itu ada indikasi mengarah kepada gratifikasi atau tidak, alangkah baiknya kita selalu intens berkomunikasi dengan unit pengendali gratifikasi. UPG itu tadi ya. Karena UPG nanti yang akan mengkaji apa-apa yang mungkin kita merasa ragu apakah masuk gratifikasi atau tidak. Oke. Menarik teman pemilih perbincangan kali ini. Namun kita akan rehat sebentar untuk menikmati informasi-informasi penting yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Magelang. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, dan bisa dilayani di luar kota. Iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sana ya? Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin, apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Kemudian saya ini karena teman-teman silakan. bantu, ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu, mohon tunggu sebentar ya.
Baik, terima kasih. Diulangi dari tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah? Nomor Di handphone? sini, ya. Sudah lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya, Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Teman pemilih masih bersama kami di posting podcast informasi penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi KPU Kabupaten Magelang. Tadi di segmen kedua sudah disampaikan Mas Anas tentang apa saja yang bisa dianggap suap atau gratifikasi. Kemudian upaya-upaya langkah yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang tadi sudah banyak disinggung, disampaikan oleh Mas Anas di segmen kedua. Nah, kali ini teman pemilih kita akan menanyakan kepada Mas Anas ini harapan ke depan dengan adanya pencegahan gratifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Magelang itu apa, Mas Anas? Mungkin bisa disampaikan kepada teman pemilih. Baik, Mas. Kita tentu belum lama ini menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Ya. Jadi cukup melelahkan karena waktunya yang berhimpitan. Ada 7 jenis pemilihan yang selama sejarah itu belum pernah diselenggarakan di tahun yang sama. Alhamdulillah ke-7 jenis pemilihan, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD, baik provinsi, kabupaten kota, dan ditutup dengan pilkada serentak di 27 November untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota yang alhamdulillah semuanya berjalan dengan sukses dan lancar. Salah satunya kata kuncinya adalah integritas. Betul. Baik itu integritas penyelenggara, pemilih maupun peserta. Jadi harapan semangat integritas itu terbawa di tahun-tahun selanjutnya, jadi terutama ketika tahapan sudah selesai. Jadi KPU senantiasa mendukung program pemerintah, terutama dalam penindakan atau pencegahan korupsi, Mas. Jadi kan korupsi itu akan terhindar ya, itu jika kita mempunyai integritas yang tinggi. Jadi salah satu tujuan dari sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi itu tujuannya adalah meningkatkan integritas kita. Betul. Jadi integritas kita selama tahapan pemilu kemarin 2024 harapannya terbawa sampai nanti seterusnya. Dengan adanya integritas itu, maka tindakan-tindakan korupsi maupun gratifikasi itu akan senantiasa kita ingat, oh ini gratifikasi, oh ini mendekati korupsi. Kita sudah punya alarm gitu ya, Mas ya. Dengan juga didukung dengan unit pengendali gratifikasi, Mas. UPG itu tadi bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk melakukan komunikasi dan diskusi. Koordinasi gitu ya. Koordinasi. Apakah yang kita lakukan itu sudah masuk kategori masuk kategori gratifikasi atau bukan? Itu kan. Jadi ketika tidak ada UPG kan kita akan diskusi dengan siapa kan juga agak kesusahan ya, Mas. Kadang kita asal jalan aja, tidak ada yang diajak komunikasi, akhirnya kita terjerumus kepada tindakan korupsi. Dan gratifikasi tadi. Oke. Jadi harapannya itu dan secara berkala ini dilakukan sosialisasi baik itu oleh KPU RI maupun di internal KPU kabupaten kota masing-masing. Oke. Baik teman pemilih, seluruh program pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Magelang tadi sudah disampaikan oleh Mas Anas, cukup gamblang, cukup jelas, telah dikupas tadi oleh Mas Anas. Dan terakhir ini Mas Anas sebagai closing
statement, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas Anas kepada teman pemilih. Monggo Mas Anas. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan tadi sudah diawali di penutup ya. Jadi integritas sebagai penyelenggara itu harga mati, Mas. Nomor 1 itu. Ya, karena integritas itu kemarin yang berhasil membuat penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun yang sama sepanjang sejarah itu berlangsung dengan sukses. Sukses ya. Walaupun ada dinamika-dinamika itu sesuatu hal yang wajar dan KPU sebagai lembaga yang independen berhasil mengatasi dan menjawab keraguan masyarakat. Oke. Baik teman pemilih, demikian bincang-bincang kita di posting edisi ke-10 kali ini. Dan terima kasih Mas Anas atas kesediaan dan keluhan waktunya hari ini di posting ke-10. Dan kepada teman pemilih, semoga bincang kita hari ini yang tadi cukup menarik akan menambah wawasan dan informasi kita. Terus nantikan edisi posting berikutnya tentunya dengan tema dan pilihan menarik lainnya. Posting siap menerima masukan, kritik dan saran dari teman pemilih, dan tentu saja jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Magelang. Saya Yohanes Bagioharsono pamit undur diri. Terima kasih.